kan? Oh yang di internet tuh. OCCRP. Itu Waduh. di internet, di semua media. Di semua media akhirnya luar negeri pun juga akhirnya memberitakan Om. Hampir semua media luar negeri, mau kita ngomong channel news Singapura semuanya. Malaysia semua ngomong. Nah sekarang China juga salah. China, ya sisi. Sekarang pertanyaannya nih buat Om Eros nih. Dengar berita kayak begitu tuh kita itu harus seperti apa Om? Ketawa atau bersyukur atau malah ngelus dada? Ya pertama gini ya. Kalau kita pakai Windows-nya ya. Ya. Orang yang bertuhan agak sedikit itu dia kan ternyata memang mungkin saja doanya orang banyak ini ya yang minta supaya tunjuklah kami jalan yang benar gitu kan kalau setiap doa mungkin ini ya artinya lewat OCCRP ini ada satu tangan kalau orang yang beragama itu pakai istilah tangan-tangan malaikat yang menggerakkan sehingga apa yang dikatakan di OCCRP yang sebetulnya sudah lama ya tapi kan karena banyaknya buzzer yang menutupi gitu ya sehingga hal yang dikatakan oleh OCCRP itu mengejutkan ya. Bagi yang selama ini ya wah pokoknya Jokowi itu 1, 2, 3 semuanya plus nggak ada minusnya kan itu ya Hampir malaikat tuh. hampir ya begitulah bisa tapi kan kenyataan pertanyaan saya sederhana OCCRP ini kan satu lembaga yang nggak bisa dibayar kredibilitasnya sudah diakui ya, oleh 195 negara gitu ya. Jadi atau institusi di negara-negara yang sudah kredibilitasnya dipercaya gitu ya orang-orangnya ini. Kepentingannya apa sih? Karena yang sekarang ini disebarluaskan seolah-olah ini framing dari negara tertentu atau bahkan katanya dari partai tertentu. Katanya PDIP hebat amat kayak gitu. Ya makanya cobalah masyarakat terbukalah matanya, terbukalah hatinya. Ini realita yang sebetulnya terbuka menganga lebar untuk kita jadikan perenungan bersama ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa ada ya, bahkan kalau nggak salah tuh Pak BG juga bicara kita harus menjaga marwahnya, menghormatin. Loh. Setuju saya. Cuman satu yang jauh lebih benar menjaga martabat, kehormatan dan marwah negara. Itu jauh lebih penting ya. Tapi itu jadi yang Om lihat kan banyak nih cuma bukan BG doang. Ntar Om coba kasih sedikit pandangan Om bahwa hampir semua kan orang bilang ada yang bilang oh ini yang diserang presiden, ini menyerang negara, ini menyerang itu. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah serangan ke negara atau kedaulatan. Padahal kan saya nih sebagai warga negara nggak merasa terserang kok. Orang itu memang ini kan Om kan. Based on pasti kan justru di negara-negara lain masukan itu membuat institusi yang menangani lembaga peradilan bergerak bahkan mengadili akhirnya kan mereka yang masuk dalam list-listnya OCCRP ini. Nah di sini beda, malah dibalik soal difitnah. Padahal itu masukan yang baik. Itu menjadi indikasi-indikasi buat sebenarnya aparat-aparat ini untuk masuk ke dalam. Jangan dibalik. Ya inilah masalahnya kita ini mau jadi bangsa apa sih gitu kan. Itu yang saya juga bisa tawarkan kepada seluruh publik di Indonesia ya. Contohnya, terang aja kalau Mas Eros setuju dong sama OCCRP loh. Bacalah tulisan-tulisan saya jauh sebelum itu ya kan. Saya mencoba mengkritisi tapi nggak didengar ya. Nah sekarang lembaga OCCRP ini memangnya mau bikin sembarangan.
hanya berdasarkan polling orang-orang masuk, ya enggak lah ya. Nggak, tapi kan sudah dibantah sama Pak Jokowi juga. Nah, gini nih, ini pertanyaan yang menggelitik juga kan. Jadi gini nih, selama era Pak Jokowi itu, kan sebagian orang kan bilang beliau itu bersih. Sebagian lagi juga bilang, oh karena Pak Jokowi itu polos, jadi dimanfaatkan oleh orang sekitar. Nah, menurut Om Eros nih Om, Pak Jokowi itu bersalah karena sistem atau karena memang dia itu sebenarnya oh ini pemain ini tapi pinter berperan gitu loh. Gini aja deh. Itu kenapa ya? Gimana gitu? Kita nggak usah jauh-jauh lah, gampang aja. Itu pernah lihat mobil SMK nggak di jalan? Nah itu aja sederhana aja. Lo lihat nggak Win? Sederhana aja ya. Ya. Dah. Ya belum. Banyak kan BYD sekarang. Makanya pernah lihat pabrik martabak besar di Indonesia nggak? Belum juga. Nah, nggak ada pabriknya kan? Nggak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Menurut Om Eros kenapa? Oke, lagi. Sekarang itu anak-anaknya jual martabak itu masuk di politik ya. Iya. Sementara beliau kan pernah ngomong, ya anak-anak saya begini, nah jadi beginilah. Itu kan kredibilitas seorang pemimpin. Jadi kalau saya ditanya tadi gitu ya, yang nggak usah jauh-jauh lah, cukup dua itu aja saya ajukan ya, menjawab semua apa yang kamu tanya itu ya. Kira-kira kita mau percaya? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Eros Djarot yang mengatakan bahwa kita lebih percaya Jokowi atau OCCRP. Nah teman-teman, sekarang ini lagi tenar sekali ya mengenai tentang yang Jokowi, di mana memang dia dikatakan bahwa adalah salah satu tokoh pemerintahan yang korupsi nomor 3 di dunia, mengatakan OCCRP. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Harusnya Prabowo memberikan penghargaan kepada OCCRP yang telah membongkar korupsi Jokowi. Saya jauh lebih percaya OCCRP. Jokowi memang layak menyandang nominasi pemimpin terkorup di dunia. Kita harus berterima kasih kepada OCCRP karena para pemangku kebijakan pada diam, dikritik sana sini, tak mau menggubris. Ya ini saatnya orang lain yang membuka. Yang dikatakan Pak Eros Djarot benar-benar nyata. Saat ini terjadi, kita mau bantah gimana, memang begitu adanya. Saya percaya ini bukan barisan sakit hati, tapi barisan akal sehat. Kalau memang Mulyono tidak korupsi, buktikan dengan data, bukan kata-kata kita. Selanjutnya, saya paling percaya dengan OCCRP. Ibarat sifat, karakter, perilaku kita pribadi orang yang lebih tahu. KPK jadi Komisi Pelindung Keluarga. Adili Jokowi, jika KPK tidak segera bertindak melakukan pemeriksaan awal, bubarkan saja KPK. Kalau pemerintahan mendiamkan, membubarkan saja, cari pemerintah baru yang berani bersih-bersih dari para koruptor. Betul sekali ucapan Bang Eros Djarot. Jika OCCRP dianggap sebagai fitnah oleh para royalis Jokowi, gugat saja ke Mahkamah Internasional. Jangan hanya koar-koar peringkat koruptor peringkat 3 sebagai konspirasi dan memfitnah terhadap Jokowi, gitu aja repot. Segera adili Jokowi. OCCRP merupakan pintu masuk KPK untuk segera bertindak periksa Jokowi. Ayo KPK berani atau tidak? Betul sekali Bang Eros Djarot, menjaga marwah dan martabat negara itu lebih penting daripada menjaga marwah ataupun martabat mantan pejabat negara. Opini saya, pejabat negara atau mantan pejabat negara itu manusia biasa. Artinya di mana ada kekuasaan, di situ ada penyelewengan. Lanjut terus Mas Djarot yang mewakili rakyat Indonesia yang kecewa dengan keluarganya Jokowi. Presiden tinggal perintahkan KPK untuk menindaklanjuti kasus korupsi Pak Jokowi. Kalau benar-benar berantas korupsi, jangan tebang pilih. Tapi kalau dilindungi, yang dikhawatirkan nanti Tuhan yang memberikan hukuman kepada pelaku. Pak Eros Djarot, kalau Jokowi tidak bersalah, tuntut OCCRP. Kemudian tentu Jokowi harus melakukan pembuktian terbalik yang membuktikan bahwa Jokowi tidak bersalah. Jika Pak Jokowi punya pikiran seperti itu yang tidak jauh dari tujuan mereka, hanya buang-buang waktu saja. Semoga bangsaku tidak mudah diprovokasi dengan tujuan mengadu domba yang ada pada akhirnya hanya menguntungkan pihak luar. Cintailah pemimpin dan negeri sendiri agar sepanjang masa tidak hanya mencari kesalahan orang lain.
Ijazah palsu kalau pemimpin benar tentu dihormati. Pemimpin tukang kayu, buanglah ke sampah. Selanjutnya, ayo Pak Jokowi, gugat saja kalau memang tidak bersalah. Kalau diam masyarakat menganggap benar. Kalau proyek dan program Jokowi diperiksa dan diaudit oleh auditor independen luar negeri yang dinyatakan bersih, baru saya percaya Jokowi tidak korupsi. Tapi kalau hanya berdasarkan laporan dan hasil audit BPK, saya tidak percaya Jokowi tidak korupsi karena BPK dalam beberapa kasus terbukti tidak independen dan bahkan para pejabatnya terlibat kasus korupsi dan suap. Dalam suatu lembaga, apa yang dilaksanakan bawahannya pasti atas dasar kebijakan persetujuan pucuk pimpinan. Jadi, Jokowi bawahannya begitu, yang atasannya begitu, termasuk dengan Mulyono. Bapak-bapak bertiga jangan cuma mendiskusikan korupsi Jokowi atas laporan OCCRP. Mari semua elemen berbuat nyata, bergabung dan melaporkan KPK. Bangsa besar ini saat ini kritis pemimpin, amanah dan bersih, serta berbudi luhur, semoga segera jaya. Sebenarnya OCCRP sudah buka pintu masuk agar KPK cepat masuk. Cuma KPK pura-pura tidak tahu karena takut untuk masuk. Sungguh-sungguh sangat mengerikan sekali. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.